Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi yaitu problematika kerangka UPD di lembaga formal sebagai peserta didik. Mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kelompok 5 beranggotakan Ana Rajiatul Muna, Anim 235306565, Dinari Brahima 235300573, Muhammad Hasanul Munah 235300603, Mutmainah Umi 235300605, Nur Sara Sinta Maulide 235300611, dan Rona Indah Melati Sukma 235300617. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Pengertian peserta didik adalah di mana peserta didik merupakan makhluk individu yang mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan, perubahan fisik dan psikis, sehingga peserta didik dapat berpikir secara baik untuk menjadi seseorang intelektual agar kedepannya dapat menjadi generasi penerus bangsa. Selanjutnya adalah implementasi UBD di Indonesia. Dalam kerangka UBD atau kita sering understanding by design, hasil pembelajaran peserta didik yang dihadapkan menekankan pencapaian pemahaman yang mendalam dan aplikatif terhadap materi pembelajaran. Menurut Grant dan C, sebagai penggagas teori UBD menekankan pentingnya pemahaman dalam pembelajaran yang melibatkan proses berpikir tingkat tinggi dan kemampuan transfer konsep ke situasi-situasi konstekstual. Dalam implementasinya, hasil pembelajaran yang diinginkan mencakup penguasaan konsep secara lebih mendalam dan kontekstual, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan transfer pengetahuan ke dalam konteks kehidupan nyata. Konsep-konsep tersebut diuraikan dalam tahap-tahap perencanaan UBD, termasuk identifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua pengembangan penilaian autentik, dan terakhir adalah perencanaan kegiatan pembelajaran yang relevan. Langkah-langkah dalam perencanaan UBD ini disebut dengan backward design atau alur mundur karena pengembangan nilai autentik dilakukan terlebih dahulu setelah tujuan pembelajaran dan kemudian perencanaan kegiatan dilakukan masuk ke tahap yang terakhir. Kemudian problematika penerapan kerangka UBD bagi peserta didik yaitu 1. Beberapa peserta didik mungkin hanya memahami dan menguasai materi yang didiskusikan di kelompoknya saja. Yang kedua, perbedaan kemampuan peserta didik tidak dapat meningkat dengan optimal dalam kegiatan berkelompok. Yang ketiga, peserta didik tidak tahu benar atau salahnya hasil pekerjaan mereka jika tidak diberikan pendampingan, karena mungkin peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak atau esensial jika tanpa dukungan yang memadai dari guru. Yang ketiga, peserta didik memiliki pemahaman yang berbeda karena gaya belajar mereka pun berbeda. Selanjutnya, peserta didik dapat mengalami kesulitan karena asesmen formatif yang terus-menerus atau secara berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya ada review artikel. Artikel yang pertama judul jurnalnya adalah Implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan pendekatan Understanding by Design karya Anggina Risa tahun 2023. Ringkasannya, pada masa sebelum pandemi, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013. Kemudian, kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran. Kurikulum Merdeka menjadi perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2021. Kurikulum Merdeka mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal. Paradigma yang dibangun menguatkan kemerdekaan guru sebagai pemegang kendali dalam proses pembelajaran di kelas dan menguatkan kemampuan peserta didik untuk menentukan proses pembelajaran sehingga menjamin ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Implementasi kurikulum Merdeka berdasarkan pendekatan UBD seperti profil pelajar Pancasila, yaitu kalau sekarang disebut P5, yang menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia termasuk pembelajaran dan pemilihan asesmen.
Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Evaluation of the Implementation of Understanding by Design Process in Select Minnesota Public School, karya Sanggita Pradhanjoshi. Nah, di artikel ini membahas mengenai informasi tentang UBT yang masih terbatas dan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan UBT di kelas. Untuk informasi tentang UBT yang masih terbatas, guru dan staf mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep dan prinsip di balik UBT. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan mereka untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang efektif. Solusinya adalah mereka melakukan pelatihan dan workshop reguler untuk guru dan staf agar mereka memahami prinsip-prinsip dan konsep dasar UBT. Selanjutnya, desain UBT yang terarah pada pemahaman yang mendalam dapat memerlukan waktu yang lebih lama bagi guru untuk menyelesaikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Jadi dalam implementasinya di sekolah, prinsip UBT itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak instan ya. Selanjutnya ada jurnal implementasi Understanding by Design dalam kegiatan pembelajaran. Karya Veronica, Mila, Anissa, dan Margareta. Ringkasannya, implementasi kerangka kerja UBT dalam pembelajaran di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2016. Namun, dalam implementasinya itu masih terbatas dan terhadap pembahasan dan implementasinya. Kendala ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru terhadap konsep sebenarnya dari UBT dan cara menggunakannya dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan Understanding by Design karya Anissa dan Laksmi. Ringkasannya adalah UBD adalah kerangka kurikulum desain mundur yang mendukung guru dan pemimpin kurikulum dalam merancang kurikulum pengajaran dan penilaian dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja peserta didik. Kelebihan dari konsep UBD adalah pengajar dapat memastikan keterkaitan tujuan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan langkah pembelajaran sehingga saat pembelajaran dilakukan peserta didik memahami mengapa mereka harus mempelajari dan menguasai materi tersebut sehingga pada akhirnya hasil belajar peserta didik akan baik dan mereka mendapatkan pemahaman materi secara mendalam. Selanjutnya, jurnal dari J dan Crane berjudul Understanding by Design. Ini berisi berdasarkan hasil analisis artikel yang dibaca dari sudut pandang siswa akan terdapat beberapa problematika dalam penerapan UBT. Seperti kompleksitas. Artinya UBD merupakan pendekatan perancangan pembelajaran yang kompleks dan membutuhkan waktu serta effort yang cukup besar dari guru. Guru perlu memahami konsep UBD secara mendalam dan mampu menerapkannya secara konsisten. Yang kedua dari kesiapan guru. Penerapan UBD menuntut guru untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, baik dalam hal perencanaan, pembelajaran, penilaian, maupun pengelolaan kelas. Guru yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai akan kesulitan melakukan UBD di kelas secara efektif. Dan yang ketiga, kebutuhan siswa yang beragam. UBD menekankan pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun, dalam praktiknya, guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang sangat beragam. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi guru, terutama jika siswa memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, jurnal berjudul Analisis Perubahan Kurikulum di Indonesia dan Pengembangan Understanding by Design, karya Friska Amalia dan Luffy Asyari. Ringkasannya adalah, secara akademis, kurikulum mencakup 4 komponen utama, yaitu tujuan, pengetahuan, metode, dan penilaian. Perubahan kurikulum menurut Nasution yakni mengenai tujuan atau cara untuk mencapai suatu tujuan, dan perubahan kurikulum berarti merubah manusia. Perubahan kurikulum terjadi jika terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum. Understanding by Design merupakan suatu pendekatan dalam merancang pembelajaran yang memiliki tujuan utama, yaitu membangun pemahaman peserta didik. Jadi, Understanding by Design ini dapat menjadi alternatif konsep perancangan kurikulum yang digunakan
di pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, untuk mengimplementasikan UBD dalam kelas, guru harus merancang tujuan dan bagaimana tujuan itu betul-betul dicapai. UBD merupakan desain pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang meliputi 6 aspek, yaitu menjelaskan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Dan pada akhirnya, peserta didik akan mengetahui alasan mengapa mereka belajar materi tersebut dan mereka mempunyai pengetahuan tentang materi tersebut secara mendalam. Demikian pemaparan dari kelompok 5 mengenai problematika kerangka UBD di lembaga formal sebagai peserta didik. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.